Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak semuanya? Alhamdulillah, bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga bapak yang ada di sini dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini adalah jenis cedera dan cara penanggulangannya, kelas 4. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai materi kita yang akan disajikan nanti, ada baiknya kita bergerak dulu untuk menyegarkan otot-otot kita. Sekarang ikuti gerakan dari bapak ya. Ayo semua bergerak, rilekskan badannya. Jalan di tempat, mulai. 5, 6, 7, 8. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini pundak, ini perut, ini pinggang, ayo goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, lompat ke depan, lompat ke belakang. Ayo bersama kita lakukan gerakan badan, ikut irama. Tangan ke atas, putarkan badan. Badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Oke. Baiklah, materi kita untuk kelas 4 semester genap. Temanya adalah jenis cedera dan cara penanggulangannya. Jenis cedera dan cara penanggulangannya. Yang pertama, pengertian cedera. Cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan, atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan, yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembeban latihan yang terlalu berat sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis permainan. Cedera ini dapat terjadi karena sistem otot atau rangka tubuh selama olahraga akibat suatu tidak kesengajaan atau kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Seperti kalau kita mau berolahraga itu biasanya kurang pemanasan, ya kan, tingkat stres yang tinggi ketika kita berolahraga. Cedera olahraga yang paling banyak terjadi itu bisa keseleo, cedera lutut, otot bengkak, kaki lecet, tangan teriris. Nah, itu bisa jadi cedera. Cedera tidak hanya terjadi pada saat berolahraga saja. Bermain juga bisa menyebabkan cedera. Bermain sepeda, bermain petak umpet dengan teman-teman, bermain lompat tali, bahkan saat hendak ke kamar mandi saja bisa mengalami cedera seperti kepleset karena lantai yang licin. Jenis cedera dalam aktivitas fisik atau dalam kehidupan sehari-hari dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, cedera ringan, cedera sedang, dan cedera berat. Ya. Kalau cedera ringan itu ditandai dengan adanya robekan atau lecet sedikit aja dan itu tidak mempengaruhi aktivitas kita, hanya kecil mempengaruhi. Contoh ketika kita bermain bola, berlari, atau kita melakukan olahraga lompat tali. Nah, kita terjatuh, kemudian ada lecet di lutut, namun kita masih bisa bermain lagi. Nah, itu merupakan cedera yang ringan. Atau dianya kram ototnya, tiba-tiba aduh, kita berenang kan, karena kurang pemanasan, ototnya kram, kakinya nggak bisa digerakkan. Nah, itu disilakan naik ke pinggir kolam, dudukkan, luruskan kakinya, kemudian agak ditekan-tekan pada yang sakit. Nah, sebentar saja akan terjadi sembuh. Kemudian yang kedua adalah cedera sedang, ditandai dengan kerusakan jaringan seperti nyeri, kemudian bengkak, berwarna merah dan panas. Seperti kita bersepeda, karena terlalu kencang, terlalu cepat bersepeda, kita bersenggolan dengan teman kita dan terjatuh, menabrak pohon, terjadi kepala jadi bengkak, sakit, bendol kepalanya, terjadi memar. Nah, itu cedera yang tingkat kedua, bengkak dianya, kemudian berwarna merah dan panas. Kemudian adalah cedera yang berat. Wah, kalau yang ini terjadi kalau kita sebagai anak-anak itu, misalnya kita masih suka manjat-manjat pohon. Siapa yang suka manjat-manjat pohon itu hati-hati, karena kalau sudah terjatuh, tangannya patah tulangnya atau bisa dibilang dislokasi, tulangnya tidak berada pada posisi yang semestinya, atau kepala bocor, itu merupakan cedera yang berat dan pengobatannya harus intensif dan memerlukan istirahat yang total. Ya, pencegahan cedera sebelum pembelajaran PJOK adalah di sini ada 3. Yang pertama, sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru harus melakukan pengecekan terhadap alat dan fasilitas yang akan digunakan. Nah, misalnya kita akan melakukan pelajaran lari, ya lari sprint, maka kita harus mengecek tempat kita berlari itu, apakah dia lintasannya atau areanya itu berlubang, ataukah banyak paku atau kayu dan ranting. Nah, kalau ada seperti itu kita singkirkan, kemudian kita mencari tempat yang datar untuk melakukan lari. Kemudian memberikan pemanasan, ya seperti biasa
Kalau kita penjaskan akan melakukan pemanasan ya, pada siswa. Kemudian memilih makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi juga mempengaruhi atau mampu mencegah cedera, ya kan? Juga mampu mengurangi risiko cedera karena pemilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh akan cepat membantu proses pengembalian kondisi normal pada siswa. Ya, kalau kita nggak sarapan pagi, kemudian jam 9 kita melakukan penjas atau olahraga, apa yang terjadi? Ya, hal yang dijelaskan oleh Bapak Guru tidak akan masuk ke dalam pikiran kamu dan kamu sulit untuk melakukan gerakan yang seharusnya atau semestinya. Ya, baiklah, ini sekarang cara penanggulangan cedera. Yang pertama, cedera memar atau birem. Yang pertama, memberikan kompres air hangat pada bagian yang memar. Kemudian kompres dilakukan 3-5 menit. Kemudian kompres dengan air dingin selama 1-2 menit dan lakukan sebanyak 4-5 kali sehari. Jadi, ketika kita jatuh, ada memar atau birem, terjadi biru di luka yang kita di tempat yang sakit. Nah, lakukanlah kegiatan ini. Kemudian luka lecet. Yang pertama, siram dengan air mengalir. Teteskan betadin pada kain kasa steril, oleskan pada luka dan ya selesai. Tunggu sampai dia kering. Baiklah, itu tadi penanggulangan cedera. Cedera yang biasa dilakukan pada saat kita bermain atau penjas di sekolah. Kemudian ini ada tugas di rumah. Apa yang dimaksud dengan cedera? Tuliskan 3 contoh cedera ringan. Tuliskan kepanjangan dari T3K. Mengapa ketika memar harus dikompres dengan air hangat terlebih dahulu? Kerjakan di selembar kertas. Kemudian nanti ketika kita sudah masuk sekolah, maka tugas itu harus dikumpulkan, diberikan kepada ketua kelas, kemudian ketua kelas memberikan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe.